that we got. Cheers to the wish you were here, but you're... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM F 2018-01214, kelas B4, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kefarmasian. Ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu distribusi obat, yang dimana distribusi obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan penerimaan obat-obatan yang bermutu. Tetapi jenis dan jumlah dari instalasi farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan distribusi obat. Nah, di sini terlaksananya distribusi obat publik dan perbekes secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Terjaminnya ketersediaan obat publik dan perbekes di unit pelayanan kesehatan. Kemudian ciri distribusi obat yang baik. Yang pertama itu mutu obat terjamin. Yang kedua, optimalisasi pengaturan ruangan atau efisiensi penggunaan ruangan. Yang ketiga, obat yang diperlukan selalu tersedia. Yang keempat, penggunaan transportasi yang efisien. Yang kelima, menghindari penipuan dan pencurian. Dan yang keenam itu meminimalkan kerusakan dan kadaluarsa. Kemudian kita masuk ke alur distribusi obat. Yang pertama itu dimulai dari industri farmasi atau prinsipal, kemudian PBF, kemudian dari PBF akan disalurkan di beberapa bagian. Yang pertama itu rumah sakit, yang kedua apotik, yang ketiga klinik, dan yang keempat itu instalasi farmasi kota atau kabupaten. Nah, instalasi farmasi kota atau kabupaten akan menyalurkan obat ke puskesmas, sedangkan apotik penanggung jawabnya adalah apoteker. Toko obat penanggung jawabnya adalah tenaga kesehatan kefarmasian. Akhirnya obat sampai ke tangan pasien. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses bisnis permintaan obat, yang dimana yang pertama itu petugas puskesmas UPT login ke sistem, kemudian input permintaan obat, terus petugas farmasi menerima laporan permintaan, kemudian petugas gudang mengecek ketersediaan stok obat. Petugas farmasi menerima laporan penggunaan obat. Setelah itu laporan dicetak, kemudian admin memverifikasi laporan. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan fungsionalitas sistem. Di sini ada kode, deskripsi, dan aktor. Yang dimana kode PO001 itu deskripsi sistem dapat menampilkan form login, dan aktornya itu petugas puskesmas, petugas farmasi, admin, dan petugas gudang. Kemudian PO002 sistem dapat menampilkan form permintaan obat, aktornya itu petugas puskesmas. Dan PO003 sistem dapat menampilkan biodata, aktornya itu petugas puskesmas. Kemudian PO004 sistem dapat mengedit biodata, aktornya itu petugas puskesmas. PO005 sistem dapat menampilkan form input laporan penggunaan obat, aktornya petugas puskesmas. Terus PO006 sistem dapat menampilkan hasil laporan, aktornya petugas puskesmas. PO007 sistem dapat menampilkan hasil permintaan obat, aktornya petugas farmasi. PO008
sistem dapat menampilkan biodata, aktornya itu petugas farmasi. PO009, sistem dapat mengubah biodata, aktornya petugas farmasi. Kemudian PO010, sistem dapat menampilkan laporan penggunaan obat, aktornya itu petugas farmasi. PO011, sistem dapat menampilkan tabel verifikasi permintaan obat, aktornya petugas farmasi. PO012, sistem dapat mencetak hasil laporan penggunaan obat, aktornya juga farmasi. PO013, sistem dapat menampilkan data puskesmas, aktornya itu admin. Kemudian PO014, sistem dapat menampilkan biodata, aktornya admin. PO015, sistem dapat mengubah biodata, aktornya juga admin. Dan PO016, sistem dapat menampilkan data permintaan obat, aktornya petugas gudang. Kemudian PO017, sistem dapat menampilkan daftar ketersediaan obat, aktornya petugas gudang. PO018, sistem dapat menampilkan form laporan distribusi, aktornya distributor. Selanjutnya kita masuk ke tool yang digunakan. Di sini ada dua tool yang digunakan. Yang pertama perangkat keras dan perangkat lunak. Yang dimana perangkat keras itu kita gunakan laptop. Kemudian perangkat lunak itu digunakan text editor menggunakan Visual Studio Code. Dan yang kedua itu XAMPP yang digunakan untuk web server. Yang ketiga MySQL berfungsi untuk database manajemen. Dan keempat itu PHP sebagai bahasa pemrograman. Kemudian yang kelima itu web browser digunakan untuk menampilkan hasil. Selanjutnya kita masuk ke alokasi waktu, yang dimana ada beberapa bulan. Yang pertama itu mengumpulkan data dan mencari referensi. Di sini contohnya di bulan Desember. Kemudian yang kedua menentukan proses bisnis di bulan Januari. Kemudian yang ketiga membuat database di bulan Februari. Yang keempat membangun program di dari bulan Februari sampai Maret. Dan yang kelima menyelesaikan book, dia mulai dari bulan April. Dan yang keenam itu menyusun laporan mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Demikian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.